Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri dari kelas PTB S101. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan AutoCAD. Pertama, kita masuk pada definisi AutoCAD. AutoCAD merupakan sebuah perangkat lunak yang dikembangkan untuk menggambar dan menghasilkan gambar secara 2 dimensi maupun 3 dimensi. Maka dari itu, AutoCAD dapat menghasilkan sebuah desain dengan ketepatan tinggi dan dapat dibuat dengan berbagai sudut pandang. AutoCAD biasanya digunakan oleh orang yang berperan dalam dunia arsitektur, teknik sipil, teknik mesin, teknik industri, dan lain-lainnya. Selain itu, AutoCAD juga banyak tersedia ke dalam berbagai bahasa, seperti bahasa Inggris, Jerman, Italia, Prancis, Spanyol, Jepang, Korea, dan lain-lainnya. Yang kedua, kita masuk pada sejarah AutoCAD. Sejarah AutoCAD pertama kali diperkenalkan dan dirilis pada bulan Desember 1982 oleh Autodesk. Pada tahun setelah ia membeli dari bentuk pertama dari perangkat lunak Autodesk yang didirikan oleh John Walker. AutoCAD berasal dari sebuah program yang disebut berinteraksi yang ditulis dalam bahasa berpemilik SPL oleh Riddle Michael sebagai penemu. Versi awal berlari pada komputer sistem Marinchip 9900. Marinchip sistem yang dimiliki oleh Autodesk pendiri John Walker dan Drake. Ketika Marinchip Software Mitra kemudian dikenal sebagai Autodesk, terbentuk pendiri memutuskan untuk kembali kode berinteraksi di C dan PL_1. Mereka memilih C karena tampaknya menjadi bahasa mendatang terbesar. Pada akhirnya, versi PL_1 tidak berhasil. Versi C pada saat itu salah satu program yang paling kompleks dalam bahasa tersebut. Autodesk harus bekerja dengan berkembang compiler LaTeX untuk memperbarui versi C, memungkinkan untuk menjalankan AutoCAD 3. Rilis awal dari AutoCAD digunakan entitas primitif, garis, polyline, lingkaran, busur, dan teks. Untuk membangun objek yang lebih kompleks, sejak pertengahan 1990-an, AutoCAD didukung objek kostum melalui program C++ Application Programming Interface (API). AutoCAD menjadi produk andalan Autodesk dan pada Maret 1986 telah menjadi program desain yang paling mana-mana mikrokomputer di dunia, memanfaatkan fungsi-fungsi seperti polyline dan curve fitting. Sebelum pengenalan AutoCAD, sebagian lainnya CAD program berlari pada komputer mainframe atau mini komputer dengan unit masing-masing pengguna terhubung ke terminal komputer grafis. Dalam sejarah, di mana secara sederhana AutoCAD dipublikasikan melalui versi yang paling sederhana, versi 2.0 tahun 1984, kemampuan untuk membuat bentuk 3 dimensi. Setelah itu, versi Autodesk sebagai pembuat program AutoCAD dan disempurnakan versi 2.1x. Pada tahun 1985, versi 2.5x pada tahun 1986, dan sudah dapat digunakan aplikasi 3 dimensi, sehingga berkembang versi 2.6x dimulai dari versi 10, 11, 12, 13, 14, AutoCAD 2000, dan dikembangkan terbaru AutoCAD 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
2020, 2021, dan muncul terbaru AutoCAD 2022. Dan software AutoCAD ini selalu memperbarui versi-versi mereka setiap tahunnya. Yang ketiga, kita masuk pada fungsi AutoCAD. 1. Merancang konsep bangunan dan tata ruang. 2. Merancang konsep struktur dan infrastruktur bangunan. 3. Merancang konsep instalasi mekanika, elektrikal, dan plumbing. 4. Merancang konsep desain manufaktur. 5. Merancang pemodelan manufaktur seperti mur, baut, blok, mesin, dan lain-lain. 6. Dan yang berkenaan dengan semua bidang teknik lainnya. Yang keempat, kita masuk pada macam-macam AutoCAD. 1. AutoCAD LT. AutoCAD LT adalah versi ringan dari AutoCAD, berharga lebih murah sekitar USD 900 versus sekitar USD 4000 untuk AutoCAD versi lengkap. Yang kedua, AutoCAD versi pelajar. AutoCAD memberikan potongan harga yang besar bagi penggunaan AutoCAD untuk pendidikan, pelajar, dan pengajar, baik lisensi 14 bulan maupun lisensi perpetual tersedia. 3. AutoCAD Programs. Autodesk juga mengembangkan beberapa program yang vertikal dari AutoCAD untuk beberapa disiplin khusus. Yang kelima, kita masuk pada kekurangan dan kelebihan AutoCAD. Pertama, kelebihan AutoCAD. 1. Dokumentasi penggunaan. 2. Penggambaran cepat dan efisien. 3. Fleksibilitas dan kepraktisan. 4. Ketepatan gambar atau akurasi presisi. 5. Lingkup kerja luas tak terbatas. 6. Kompatibilitas pemakaian. Selanjutnya, kekurangan AutoCAD. 1. Harga mahal. 2. Kebutuhan hardware yang tinggi. Dan yang terakhir, kita masuk pada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dalam sejarah AutoCAD pertama kali dirilis pada tahun 1982. AutoCAD atau Computer Aided Design merupakan program yang digunakan untuk membuat desain 2 dimensi dan 3 dimensi. Secara umum, program ini banyak digunakan untuk membuat desain bangunan, rumah, mobil, motor, pesawat, dan sejenisnya. Program ini tersedia untuk sistem operasi Windows dan Mac. Kedua, saran. Dalam laporan sejarah AutoCAD ini, AutoCAD lebih banyak dikenal dan dipakai di kalangan mahasiswa ataupun masyarakat.